Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogyakarta Arifanda dengan nomor induk mahasiswa yakni 1432 00020 dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yakni tugas besar kewirausahaan dengan judul Analis Bisnis Model Kanvas atau BMC, yakni UMKM atau usaha mikro kecil menengah, Pak maupun Deniar. Untuk dosen pembimbing saya adalah Pasca Indra Tiara, sarjana teknik, Magister Sains Management. Untuk pendahuluan latar belakang dari tugas besar ini ialah generasi Z, merupakan generasi yang lahir dalam rentan tahun yakni 1996 sampai 2010. Gen Z sendiri menjadikan generasi yang berkaitan erat dengan teknologi internet, media sosial yang menjadikan mereka terpengaruh dari tren yang ada di sosial media menurut kami tahun 2021. Salah satu tren saat ini ialah pada sektor produk makanan. Tak heran jika saat ini para pelaku UMKM melakukan inovasi pada produk mereka supaya masuk dengan selera gadget atau hanya sekedar merubah konsep interior eksterior stil kekinian. Salah satu UMKM yang mewujudkan hal tersebut adalah Pak Suaci maupun milenial ini, yang merupakan UMKM dengan menjalankan produk bakso aci, namun dengan banyak topping seperti tahu bakso, bebek kaca, dan lain. Pemilik juga memasarkan produk bakso aci ini dengan menggunakan media sosial, serta menitipkan produk ini ke tempat hangout atau kafe untuk para milenial. Dan tidak lupa juga menjadikan offline di rumah agar para pelanggan bisa membeli produk secara kapanpun. Maka dari itu, dari usaha bakso aci ini akan menjadi objek pembahasan dalam tugas besar kewirausahaan dengan menggunakan BMC atau bisnis model kanvas sebagai pedoman dalam penggambaran ide atau konsep bisnis dan merealisasikan usaha bakso aci lungo milenial. Untuk rumusan masalah pada UMKM ini, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, permasalahan yang ingin dipecahkan dari usaha bakso aci lungo milenial ada dua, yakni yang pertama, bagaimana penerapan BMC atau bisnis model kanvas pada bakso aci lungo milenial ini. Yang kedua, apa yang menjadi keunggulan dari bakso aci lungo milenial dibandingkan bisnis yang sama lainnya. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari BMC atau bisnis kanvas model. Yang pertama yakni customer segment. Customer segment bakso aci ini diantaranya adalah remaja, orang dewasa, dan juga tentunya pecinta kuliner. Lalu untuk value proposition-nya, opsi baru pada bakso ini dengan tambahan topping yang kekinian seperti keripik kaca dan juga tahu bakso. Dan juga harganya yang sangat terjangkau atau dalam wajar, tidak kalah juga kualitas produk terjamin kebersihan dan rasanya, serta untuk produk frontend praktis dan mudah dalam pemasarannya. Lalu untuk channelnya, yang pertama adalah word of mouth dari pelanggan lalu juga melakukan periklanan melalui video menarik yang nantinya diupload ke media sosial seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, juga Facebook. Kemudian memberikan kemudahan dalam pembelian yang dilakukan secara online melalui merchant shop yaitu GoFood dan juga Shopee. Lalu untuk pembahasan yang kedua yakni hasil dan pembahasan tentang BMC, Customer Relationship bakso aci ini di promo atau diskon yang dibagikan melalui postingan di Instagram maupun di platform makanan pesan antar seperti GoFood, ShopeeFood, dan lain-lain, serta gratis pengiriman dan pengiriman dengan radius maksimal 5 km dari pemilik bakso aci ini. Untuk revenue stream bakso aci lungo milenial ini bersumber dari penjualan produk secara offline dan offline sebagai sumber utama, sehingga omset perusahaan sangat bergantung dari banyak penjualan. Lalu untuk key research bakso aci lungo milenial berupa fisikal, yaitu tempat penjualan produk intelektual atau berupa sales, pelayanan e-commerce, dan e-cash. Teman risetnya yaitu karyawan. Lalu hasil selanjutnya yaitu e-activities bakso aci lungo milenial ini berupa penyiapan alat dan bahan, lalu pembuatan bakso, olahan bakso yang sudah dimasak lalu dikemas secara rapi serta menarik,
karena bakso ini dijual di rumah secara online, jadi nanti baksonya kita desain secara menarik. Untuk key partnership-nya, key partnership bakso Cilungku Milenial ini adalah penjual sembako dan juga penjual sayur, lalu juga penjual plastik, lalu e-commerce dan juga logistik. Untuk hasil pembahasan PMC selanjutnya ialah cost structure. Cost structure bakso Cilungku Milenial ini berupa pembayaran gaji karyawan, pembelian stok bahan, serta uang transport dalam biaya pengiriman tanpa minimum pembelian. Berikut adalah hasil dari bisnis canvas model yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari key partner. Yang pertama ialah penjual sembako atau sayur, yang kedua produk plastik, yang ketiga e-commerce, keempat logistik. Yang kedua yakni key activities. Key activities sendiri yang pertama penyiapan alat dan bahan, pembuatan bakso aci, pembuatan kemasan, lalu mengunggah video menarik di media sosial sebagai media promosi tadi. Untuk value proposition-nya, yang pertama, si baru menikmati makanan bakso dengan tambah topping yang kekinian. Yang kedua, harganya yang masih menjangkau kantong pelajar. Ketiga, kualitas produk terjamin, kebersihan dan kenikmatannya. Yang keempat, melayani pembelian offline dan juga online. Yang kelima, kemudian dalam bertransaksi. Yang keenam, praktis dan mudah pemasakannya untuk produk frozen bakso aci ini. Lalu yang terakhir, pengiriman gratis tanpa minim dengan radius 5 km dari rumah pemilik. Untuk customer relationship-nya, promo atau diskon, penjualan online offline, pengiriman tadi, yang minimum pembelian dengan radius 5 km dari rumah pemilik. Untuk customer segmennya, yang pertama yakni remaja, orang dewasa, dan juga pecinta kuliner. Untuk key research, yang pertama fisik tempat penjualan, yang kedua intelektual yakni e-commerce dan juga e-cash, yang ketiga manusia yakni karyawan. Untuk channelnya, yang pertama word of mouth dari mulut ke mulut, yang kedua media sosial TikTok, Instagram, GoFood, ShopeeFood, WhatsApp, dan juga Facebook. Lalu untuk cost structure-nya, pembayaran gaji karyawan, pembelian stok bahan dan alat, dan juga uang transport untuk biaya pengiriman. Yang terakhir ya ini revenue stream, penjualan produk, dan juga pembayaran secara offline di toko maupun online melalui e-wallet. Analisis SWOT. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang analisis SWOT pada UMKM bakso aci. Berdasarkan dari hasil identifikasi 9 elemen bisnis model canvas atau BMC untuk bakso aci Cilungku Milenial, maka langkah yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mengidentifikasi bisnis tersebut dengan analisis SWOT. Analisis ini dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan BMC dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh pembeli. Berikut analisisnya di sebelah kanan, mulai dari customer segment, kekuatannya mayoritas pelanggan remaja, orang dewasa, dan pecinta kuliner. Untuk kelemahannya, pelanggan yang kurang menyukai olahan makanan berkuah teri. Peluangnya, trend food vlogger, media sosial membuka pandangan pelanggan non-lokal terkait produk. Dan juga untuk ancamannya sendiri, sebagai UMKM memilih untuk berubah dengan konsep yang sama. Lalu yang kedua, value proposition, menikmati bakso ini dengan konsep baru, yakni dengan topping-topping yang baru, lalu praktis dalam penyajiannya, dan juga tersedia dalam frozen food. Untuk kelemahannya, pelanggan kurang menyukai karena isian tidak seperti bakso pada umumnya. Lalu dengan harga yang terjangkau, masuk peluang, sehingga masuk dapat bersaing dengan UMKM yang sama, serta cara penyajian yang sama. Lalu untuk ancamannya, tidak adanya inovasi baru yang ditawarkan dari produk, yakni dapat berupa penambahan varian baru. Untuk channelsnya, kekuatannya promosi lewat Instagram, TikTok, Facebook, dan juga WhatsApp. Lalu untuk kelemahannya sendiri, masyarakat yang kurang menjangkau media sosial, khususnya orang dewasa tertentu. Lalu untuk peluang, dapat menjangkau pelanggan dari lokal maupun lokal. Lalu ancamannya sendiri, kurang keterampilan mengenai strategi penggunaan media sosial, dapat mempengaruhi dan untuk customer relationship, kekuatannya tersedia promo diskon serta penjualan online, dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan, serta pengiriman gratis tanpa minimum dengan radius 5 km dari usaha bakso aci tadi. Untuk kelemahannya, harus sering update promo menarik lainnya di media sosial. Lalu untuk peluangnya, kemajuan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam mencari informasi. Selanjutnya, untuk elemen revenue stream, kekuatannya pendapatan dari penjualan secara offline dan online.
Untuk kelemahannya, pendapatan offline shop lebih banyak karena pembelian secara online dikenakan pajak aplikasi. Untuk peluangnya, membuat varian serta topik yang baru. Untuk ancamannya, kurangnya inovasi produk dapat menyebabkan pelanggan bosan dengan menu yang ada sehingga mempengaruhi penjualan. Lalu untuk key research, kekuatannya pembayaran fleksibel serta proses pembuatan masakan takeaway sangat cepat karena makanan yang cepat saji sangat praktis. Lalu untuk kelemahannya tidak ada tempat in di masakan ini atau di UMKM ini. Untuk peluangnya, pelanggan dimudahkan dengan segala bayaran dan tidak lama menunggu proses pembuatan baksonya. Lalu untuk ancamannya, munculnya UMKM dengan konsep yang bisa di-in. Lalu untuk elemen key activities, kekuatannya olahan bakso dimasak di rumah, produksi dapat menjaga kebersihan dari keenakan rasa. Untuk kelemahannya, mahalnya bahan dan kemasan dalam proses pembuatan bakso aci. Lalu untuk peluangnya, adanya penjual sayur atau sembako serta penjual plastik sebagai pemasok di daerah sekitar. Lalu untuk ancamannya, pelaku UMKM memiliki desain yang lebih menarik. Untuk preparedness, dengan kekuatan perdagangan atau sembako, sayur, dan penjual plastik yang mudah dijumpai di daerah sekitar lokasi atau sekitar bisnis bakso aci yang maupun milenial ini. Lalu untuk kelemahannya, kualitas bahan yang kadang menurun atau langka saat musim tertentu. Lalu untuk peluangnya, dengan dukungan pemasok dari pedagang sekitar dapat menjadi mitra yang baik dalam kerjasama. Untuk ancamannya, dampak iklim yang menyebabkan para petani gagal panen yang nantinya berdampak pada penjualan sayur atau sembako sehingga harga pokok bahan menjadi naik. Untuk cost structure, katanya stok bahan dari pedagang sekitar sehingga minim biaya pengiriman. Untuk kelemahannya, biaya LPG tetap dan bertambah biaya tersebut dalam pengiriman. Untuk peluangnya, dengan citra yang semakin baik akan terbuka peluang pelanggan dalam skala yang besar. Kesimpulan dari tugas besar kewirausahaan dengan judul Analisis Model Canvas Bakso Aci Lunggu Milenial ini berdasarkan pemasaran hasil serta pembahasan BPMC pada usaha ini dapat disimpulkan sebagai tentang customer segment yang meliputi remaja orang dewasa, value proposition, tentang channel, tentang customer relationship, dan juga tentang revenue stream, tentang key research yang di tempat pembelian produk bakso aci, lalu tentang key activities, berupa penyiapan, key partnership, penjualan sembako, dan lain sebagainya. Cost structure meliputi pembayaran gaji karyawan. Lalu untuk keunggulan dari bakso aci Longopi ini dibandingkan usaha yang lain adalah mengikuti perkembangan zaman di mana merubah konsep makanan dengan penambahan topping yang varian kekinian seperti tambahan tahu bakso dan juga keripik kaca. Lalu dalam bakso ini juga cepat dalam penyajiannya. Dan juga bakso ini memiliki kemasan yang menarik yang bisa dibilang simple dan instagramable untuk kaum milenial. Serta yang paling penting adalah gratis pengiriman dalam radius maksimal 5 km tanpa minimum pembelian. Saran untuk usaha bakso aci ini adalah untuk pelaku bisnis bakso aci ini dan memajukan dan mengembangkan usaha, yakni peningkatan dalam elemen atau key research, yakni perluasan kapasitas tempat makan yang akan menurut kebutuhan pelanggan. Karena tempat ini tidak ada tempat in, hanya menyediakan takeaway. Sarannya adalah untuk kedepannya bakso aci ini bisa dilakukan in atau dimakan di tempat karena belum ada tempat dan hanya fokus menjual di matang ataupun frozen. Berikut adalah lampiran dari bakso aci Longo Milenial ini. Yang kiri adalah Instagram untuk teman-teman barangkali mau mencicipi atau ingin mengunjungi laman Instagram resminya di @longoku_milenial, dan untuk sebelah kanan adalah desain kemasan dari bakso aci ini. Sekian, saya Joka Firandi Karifanda mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.